Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada. Saat ini kami berada di salah satu tempat di Desa Lupus di wilayah Kota Tual, Kecamatan Dula Utara, mengunjungi salah satu tempat wisata yang lagi sering dikunjungi oleh warga Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Nah, di sini tempatnya dinamakan Rahan Tahit. Nanti kita akan kenalkan tempatnya, bagaimana kuliner di tempat ini dalam podcast RRI Tual di kesempatan hari ini bersama dengan Ibu Buah Hati Serang dan Bapak Abdul Qadir Renleo. Iya, dan pendengar juga pemirsa RRI dimanapun berada, Bapak Abdul Qadir Renleo ini sendiri adalah pengelola tempat wisatanya. Sedangkan untuk Ibu Buah Hati sendiri, ini adalah salah satu pelaku usaha kuliner di tempat wisata Rahan Tahit. Ya, kita akan bincang-bincang ya Bapak Ibu, bagaimana proses pengembangan usaha wisata ini. Mungkin saya mulai dari Bapak Qadir sendiri. Untuk tentunya tempat wisatanya ada dulu, baru ada ide pembuatan untuk usaha kulinernya ya. Nah, ide sehingga lahirlah tempat wisata ini mulai dari sejak kapan, Pak? Ya, untuk wisata Rahan Tahit ini awal berdirinya itu di tanggal 6 April 2023. 2023, berarti baru sekitar 2 tahun lalu ya? 2 tahun 1 bulan lah. Jadi ide berdirinya tempat ini atas kesepakatan bersama. Jadi saya sebagai pengelola ditambah dengan ibu-ibu yang pelaku usaha kuliner di sini. Kebetulan kami di sini semua keluarga. Satu keluarga. Jadi kami bersepakat tempat ini kami buka untuk dibuat tempat wisata. Karena kalau tidak dimanfaatkan, ya tinggal terbengkalai saja. Artinya tempat ini memang tempat milik keluarga ya, petuanan keluarga. Iya, ini tempat ada dalam petuanan Desa Lebetawi. Lalu sebelum kami membuka lokasi ini, setelah kami keluarga bersepakat, kemudian kami mulai berkoordinasi komunikasi dengan baik itu kepala desa, kapitan, terus Paparaja dengan keluarga yang ada sangkut paut lah. Yang ada kaitannya dengan petuanan tempat usahanya. Kami komunikasikan karena ya namanya kita di KEI, kalau persoalan perasaan tidak sampai kan nanti jadi masalah ke depan. Jadi di awal sebelum kami mulai bangun itu kami komunikasikan. Lalu awal bangunnya itu apa saja yang dilakukan, Pak? Untuk awal-awalnya? Untuk awalnya itu kami lakukan pembersihan, terus setelah pembersihan itu pun modal untuk mulai bergerak waktu itu cuma 700.000 untuk mulai kembangkan tempat ini. Tapi modal yang pertama yang kami punya itu modal semangat. Yang paling pertama itu semangat ya Pak. Semangat, karena termasuk pemuda juga sebagian yang membantu di sini, saya sampaikan ke mereka bahwa kalau tidak punya semangat, saya yakin tidak bisa. Karena ya belajar dari pengalaman sebelumnya, mungkin ada yang sudah mau kembangkan tapi di tengah jalan macet juga. Oh, jadi sebelum Bapak dan keluarga mengembangkan seperti sekarang ini, sudah ada yang mendahului seperti itu? Iya, maksudnya di tempat lain yang sudah mungkin berkaca berjalan. Dari tempat lain seperti karena itu. kebetulan sebelum ini dibuka, saya pribadi juga sudah berkeliling di beberapa tempat wisata di Tual maupun misalkan di Ambon. Saya berkunjung ke sana, tanya-tanya pengalaman. Berarti Bapak ini sudah punya niat untuk membangun, makanya ketika melakukan perjalanan itu sebagai kayak survei begitu ya Pak ya? Untuk survei, sharing pengalaman, biar ketika kita jalan, hal yang terjadi di tempat lain jangan sampai terjadi di sini. Berarti ini kalau Bapak ditunjuk sebagai pengelola atau ketua tim pengelola lah seperti itu, karena memang ide awalnya dari Bapak? Iya, memang sebenarnya sudah dari 2019
1920 sudah mulai ada ide. Tapi waktu itu baru buat satu tempat duduk saja untuk mungkin ada teman kenalan yang mau ke sini bisa duduk. Tapi seiring waktu berjalan karena keluarga semua mau kembangkan, sama-sama kita jalan. Akhirnya ada antusias dari keluarga besar supaya bisa dijalankan sama-sama seperti itu ya. Terus saya ke Ibu Buah Hati ya, ini namanya menarik ya pendengar dan pemirsa. Nama yang menarik, nama yang begitu melekat untuk sebuah perasaan ya, untuk orang yang misalnya orang tua kita ataupun sanak saudara kita. Tapi Ibu sendiri mulai terlibat untuk usaha kulinernya sejak kapan, Bu? Sama dengan Abang tadi bilang. Katong kan awal itu dari awal kerja berjual ini kan. Katong satu keluarga semua yang berjual sama-sama, bukan saya sendirian dulu. Jadi bersamaan tempatnya dibuka, itu bersamaan juga jualannya barengan di jalan. Terus apa saja yang disajikan? Jual pisang embal, dibuat dari embal gep itu, pisang krepek, patatas, kaladi, sontong, dia, sir-sir, embal bubuhuk dan ikan bakar yang jual di sini. Jadi garis besarnya itu makanan yang disiapkan itu makanan tradisional dengan seafood asli dari Kepulauan Kei sendiri ya, hasil tangkap para nelayan. Kalau untuk seafood sendiri punya sendiri atau beli lagi dari nelayan? Kalau meti katong meti, kalau meti saya bayar nanti katong beli juga di pasar. Oh dari pasar langsung, pasar tual ya. Oke Pak, untuk awal-awal berdiri, bagaimana antusias masyarakat ke sini Pak? Apakah mereka sudah langsung datang lalu berkunjung atau ada usaha promosi lagi atau seperti apa Pak? Iya, untuk awal berdiri itu kami waktu itu baru punya satu tempat duduk. Terus sekitar 10 atau 20 meter yang sudah bersih waktu itu. Tapi sembari kami bersihkan, orang sudah berkunjung. Oh iya ya. Iya, jadi karena orang sudah berkunjung, kami manfaatkan kursi dan meja yang seadanya saja. Lalu orang berkunjung dulu situ, tapi semakin hari semakin banyak yang datang. Akhirnya kursi dan mejanya juga makin bertambah. Iya bertambah. Jadi kami waktu itu karena ada kursi dari desa, kami pakai untuk orang yang datang bisa duduk. Lalu pemuda yang waktu itu sama-sama bantu ambil bambu dan kayu lalu buat tambah tempat duduk. Iya. Berarti mulai pengembangannya itu mulai dari masih di tahun 2003 atau mungkin ke tahun kemarin? 2023. Itu sudah mulai ya. Berarti range waktunya tidak terlalu jauh ya. Dari yang satu itu terus berkembang jadi banyak. Bisa dibilang banyak pengunjung ya Bu? Iya, di awal itu banyak sekali. Banyak. Alhamdulillah di bulan pertama itu tempat duduk sudah jadi 8. Di bulan pertama karena pemuda ikut bantu. Partisipasi. Iya, jadi itu pun tidak disewa. Kalau misalkan, makanya saya biasanya sampaikan ke setiap orang ke sini, modal kami itu 700.000, mereka tidak yakin. Tidak percaya. Iya, 700.000 bisa jadi. Cuman karena itu modal awal kami itu modal semangat. Terus karena pemuda juga ikut terlibat, ditambah dengan keluarga yang pelaku kuliner juga, suaminya juga ikut bantu. Jadi bisa kami jalan. Pak tadi bilang modal semangat, modal hanya 700.000, ada yang tidak percaya karena kalau kita lihat dari materi-materi atau bahan-bahan yang diperlukan untuk gang ini kan kalau kita beli kan memang butuh biaya besar ini Pak. Berarti ini tidak terlalu membutuhkan biaya, bagaimana ceritanya? Iya, kebetulan hutan kami juga masih banyak pohon, jadi kami manfaatkan pohon tanaman yang ada di sini untuk kerangka, kemudian bambunya ini diambil dari Kei Besar. Nah, kebetulan ada speedboat sendiri waktu itu, lalu pemuda ke Kei Besar untuk ambil bahan. Kebetulan ada petuanan di wilayah Kei Besar juga ya. Lalu diambil ke sini. Terus ada juga yang bantu untuk atapnya. Jadi kebetulan kami jalan, ada keluarga yang bantu support, ya kami bisa. Jadi murni pendengar dan pemirsa, bahan-bahan yang digunakan seperti atap, kayu maupun bambu adalah swadaya dari keluarga termasuk pemuda yang ada di desa ini yang membantu untuk juga mungkin karena bagian dari pengembangan desa juga ya Pak ya. Ibu, untuk kuliner sendiri, untuk awal-awal itu yang tersedia berapa banyak, habis atau tidak, mungkin bisa di-sharingkan untuk
Kalau kulinernya ketong itu di sini kayak pisang ngembali tuh, contohnya 2 piring saja. Nanti pengunjung datang beli sulaku baru ketong goreng lagi. Tidak 1 hari full itu kayak pisang ngembali tuh 5-6 piring. Krepek 5-6 piring, tidak, harus 2 atau 3 saja supaya pengunjung datang habis beli lagi kita goreng jadi lagi. Sistemnya bahan mentahnya disiapkan Sudah. Iya. Disediakan jumlahnya seadanya, nanti kalau sudah laku baru dibuat lagi, untuk penghematan bahan ya Bu ya. Nah, dalam sehari itu bisa habis berapa? Dalam sehari itu kalau dulu itu 1 hari itu habis semua. Tapi sekarang contohnya saja di sini kan sudah ada pondok-pondok kecil juga ada di depan. Toh, jadi kayak alhamdulillah 1 hari 100-200 ya. Pasti masuk. Kalau untuk tempat sendiri Bapak, awal-awal katanya belum disewa ya? Iya, untuk awal sekali belum disewa. Tapi kalau sekarang? Kalau sekarang sudah ada sewa karena untuk pemeliharaan. Jadi tempat duduk yang tidak memiliki atap itu 10.000. 10.000 ya. Kalau yang pakai atap 20.000. 20.000 per hari, per sekali duduk seperti itu. Kalau sudah selesai pulang ada yang duduk lagi, sewa lagi seperti itu. Iya, dalam sehari bisa dapat berapa Pak? Kalau misalkan di hari Sabtu dan Minggu itu bisa sampai 600-700 ribu per hari. Itu juga tergantung cuaca yang baik. Kalau hujan ya tidak ada yang datang. Sudah. Tapi kalau tidak hujan berarti bisa dapatnya 500-600 ribu per hari dalam Sabtu Minggu. Berarti taruhlah seminggu bisa 1 jutaan untuk 2 hari itu ya Pak ya. Kalau hari-hari lain sama sekali tidak ada atau seperti apa? Kalau tidak hujan biasanya ada. Ada, biar sedikit tetap ada ya. Rata-rata kira-kiranya berapa? Biasanya kalau untuk tempat dulu saya bisa 200. 200 ya, di luar Sabtu Minggu ya, itu bisa 200-an ya dapatnya. Kalau Ibu sendiri untuk kuliner sehari bisa berapa? Bisa dapat 200, 100, 150. Itu untuk Sabtu Minggu? Kalau Sabtu Minggu tuh ada sampai 300-400. 300-400. Oh, 100, 200, 150 itu hari-hari biasa ya di luar Sabtu Minggu. Luar biasa ya. Di luar Sabtu Minggu tuh kan ada yang 200, 300. Tergantung rezeki lagi ya. Ini kan tadi Pak, semua kan jualan yang sama. Jadi itu juga tergantung rezeki. Ada beberapa ibu yang jualan kuliner. Pisang ngembal. Kalau ada sukung, musim sukung ada sukung. Kalau tidak itu sudah yang hari-hari krepek, patatas, keladi, bia, sontong, sir-sir, ikan bakar sama ambal bubuk, ambal goreng. Ada berapa ibu yang berjualan di sana? 18. 18, banyak ya? Iya. Dan yang tadi 100-200 itu per hari itu hanya untuk ibu sendiri, belum terhitung dengan yang lain. Kalau tempat duduk sendiri itu Bapak sendiri atau ada beberapa orang? Sendiri. Oh, jadi Bapak tempat duduknya ibu-ibu 18 orang kulinernya. Tapi luar biasa ya pendengar dan pemirsa, 18 orang kalau masing-masing 200 tinggal dikalikan lah atau 150 atau 100 tinggal dikalikan, pokoknya lumayan lah untuk pendapatan keluarga. Nah Bapak, uang seperti itu biasanya digunakan untuk apa saja? Iya, karena kami di sini kan masih pemula ya, baru mulai pengembangan, jadi uang itu disimpan. Ada tempat duduk yang rusak, sekarang bambunya beli. Untuk biasanya pesan kalau bukan dari Litman, dari Ki Besar, terus atap juga sekarang beli. Jadi capek-capeknya awal itu hanya untuk karena masih butuh dana yang besar, jadi swadaya dulu ya. Tapi selanjutnya sudah harus ngapain capek-capek lagi maksudnya. Makanya saya sampaikan ke ibu-ibu, kita 1 tahun 2 tahun ini masih terus pengembangan. Mungkin nanti 3 tahun ke atas kita sudah mulai normal lah, karena sekarang kan masih ada hal yang mesti kita benahi sana kemari. Masih banyak pembenahan untuk lebih baik lagi ya. Karena ini untuk sampai sekarang kan belum ada bantuan dari pemerintah ini. Masih swadaya murni, swadaya keluarga ya, keluarga dibantu oleh desa. Terus di sini kan 18 pelaku usaha. Pelaku usaha kuliner ya. Iya, jadi ikan kan diambil dari nelayan di Betawi di kampung. Jadi selain 18 orang ini, tempat ini bisa berdayakan sebagian nelayan juga di kampung karena ikan itu.
Jadi dengan adanya tempat ini bisa membantu juga ekonomi para nelayan tadi ya. Jadi tidak ini kecuali bia Ibu ya. Bia kalau sudah musim air naik atau tidak musim meti lagi, karena pendengar dan pemirsa di wilayah kami Kepulauan Kei itu ada satu peristiwa air kering. Nah di situ ada musimnya ya Ibu ya. Nah di situ baru para pelaku usaha ini bisa sendiri mengambil langsung bahan-bahan seperti bia dan lain-lain tadi. Tapi kalau tidak berarti ke pasar ya. Tapi kalau untuk nelayan, mereka sudah langsung bekerja sama dengan para nelayan di desa Labitawi, termasuk di dusun Rahan Tahit sendiri. Ya, ngomong-ngomong tentang Rahan Tahit ini maknanya apa nih pendengar kita mungkin masih bingung Rahan Tahit ini apa, karena ini dalam bahasa Kei ya. Iya. Mungkin kasih arti sedikit. Biasanya itu lebih tren di sini, banyak orang sebut lupus. Lupus dulu ada keluarga di sini tapi sudah pada pindah. Makanya kita manfaatkan lahan ini dikembangkan jadi tempat wisata mini. Lalu bersepakat namanya Rahan Tahit. Karena memang ini nama aslinya tempat ini atau seperti Bukan. apa? Kalau nama aslinya juga ada tapi itu nanti. Ya. Lalu maknanya dikasih nama Rahan Tahit dengan makna rumah di dekat pantai. Dekat pantai, iya. Karena seperti yang kita lihat ya, penonton, pendengar dan pemirsa, lokasinya memang langsung jatuh ke pantai ya. Ke pantai. Jadi setelah gang yang kita duduk ini langsung jatuh ke pantai. Jadi kalau kita datang ke sini, kita bisa langsung menikmati pemandangan laut, melihat Pulau Dula, melihat kondisi laut. Kadang-kadang juga kalau kapal lewat pasti lewat jalur sini ya Pak ya. Jadi kita bisa bersantai ngobrol sambil menikmati kuliner yang ada seperti tadi goreng-gorengan dari buah pisang, petatas, keladi, terus ada juga seafood, bia, ikan dan gurita juga cumi ya Ibu. Jadi macam-macam. Kopi juga ada kalau pengunjung datang mau minum ya sedia. Jadi kulinernya dipasangkan dengan tadi ya, kopi, teh, ada lagi minuman lain? Ada Popeyes, luar biasa. Dengan penjual tadi kami sempat ngobrol juga, di sana bukan hanya ibu-ibu tapi ada beberapa juga yang masih ibu-ibu muda ya, yang juga terlibat langsung. Nah Pak, tadi Bapak bilang untuk biayanya sendiri masih fokus ke pemeliharaan dan pengembangan. Apakah sama sekali belum berpengaruh untuk kebutuhan keluarga atau yang lain-lain Pak? Untuk kebutuhan keluarga, alhamdulillah ada terbantukan dari tempat ini. Ada yang disisihkan juga disisihkan. Jadi dari hasil yang didapat, ada juga pemuda sebagian yang biasanya ke sini, dibantu tagih tempat duduknya, dikasih biaya uang rokok lah. Ya. Oh jadi untuk penagihan tempat duduk itu para pemuda di sini diberdayakan ya Pak ya. Jadi mereka juga dapat komisi dari hasil penagihan itu. Itu seperti apa pembagiannya Pak? Misalkan di hari biasanya Sabtu dan ketika rame. Ketika rame kalau misalkan 600 penagihan 600 atau biasanya kadang sampai 700, 800 itu biasanya dibagi dua. Dibagi dua. Wow luar biasa ya. Bagi dua ke pemuda. Biasanya beberapa pemuda dalam sehari yang membantu untuk penagihan. Biasanya 3-4. Jadi dibagi dua. Seperduanya mereka berempat orang bagi, seperempatnya untuk pengelola. Ya karena memang biaya untuk perawatan juga besar ya Pak ya, jadi butuh disimpan besar juga. Butuh dana yang di-save untuk persiapan pemeliharaan. Iya, kalau ibu-ibu sendiri kulinernya sendiri atau ada yang bantu juga, disewa juga atau seperti apa? Sendiri. Jadi penghasilan yang didapat memang bersih ya. Kalau ubi-ubinya beli atau? Beli, semua beli. Semuanya dibeli. Tapi keuntungannya tetap dapat Bu? Alhamdulillah. Kadang rugi, kadang untung juga. Ruginya kenapa? Ruginya karena pengunjung kalau tiap hari itu, kalau dong datanya. Untung. Tapi kalau hujan kayak kemarin, berarti itu ruginya di situ. Tidak terjual. Alhamdulillah di sini di Rahan Tahit ini semenjak ketong bangun ada pengunjung yang kosong total tidak ada. Alhamdulillah tiap hari semua itu ada terus. Walaupun hujan kayak kemarin pasti ada, walaupun sedikit. Ada. Dan kalaupun ada jualan yang tidak laku itu tidak sia-sia juga ya Bu ya, bisa untuk konsumsi keluarga juga atau seperti apa? Bawa pulang ke rumah, tidak nitip di sini. Bawa pulang. Di sini biasanya kalau gorengan yang hari ini goreng, sore harus bawa pulang. Sudah harus bawa pulang untuk makan, konsumsi keluarga. Karena Bapak pengelola kan su janji toh, su pesan kalau ada yang
kayak goreng sore tidak laku harus bawa pulang. Jadi rata-rata semua bawa pulang. Bawa pulang. Jadi kalau pendengar pagi dia lihat ada di meja berarti dia bicara harus bawa pulang. Berarti bisa dipastikan ya untuk kuliner di sini segar karena untuk yang disiapkan hari ini kalau habis alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada yang tersisa sudah ada peraturan yang dibuat oleh pihak pengelola harus dibawa pulang dan itu menjadi konsumsi keluarga. Dan alhamdulillah juga ya Pak ya, ternyata selain bisa untuk pengembangannya, bisa juga untuk kebutuhan keluarga. Kalau Ibu sendiri, kebutuhan keluarganya untuk apa saja Bu kalau boleh tahu? Sedikit untuk makan, anak-anak sekolah, sedikit beli kembali jualan. Apa toh? Ya tiap bulan bayar air. Oh ada air dari PDAM juga. Bayar pulsa, beli pulsa juga. Jadi alhamdulillah semuanya bisa terpenuhi dengan usaha di sini ya. Bisa. Iya. Untuk kuliner di sini itu harga dari awal sampai sekarang itu 15.000 gorengan. Ya. Di tempat lain mungkin ada yang 20. Dari awal saya sampaikan ke ibu. Contohnya itu gorengan dijual, mas-mas jual gorengan kan pisang satu potong 1.000. Ya. Kita di sini 15.000. Sudah lumayan. Ya, saya pikir tidak rugi. Karena dijual satu potong 1.000 masih untung. Iya, itu asumsi sederhana dari Bapak ya. Biar membuka. Saya bilang bahwa walaupun untung sedikit, yang penting tapi lancar. Oke, ketimbang, satu prinsip yang baik. Ketimbang mau untung besar, tapi rugi. Ya rugi nanti di belakang. Okay. Jadi gorengannya 15.000, seafoodnya itu 20.000, sontong yang 25.000. Oke, terakhir Bapak, mungkin motivasi semangat Bapak untuk para pemuda kita yang mau buka usaha yang sama dengan Bapak seperti apa? Iya, kebetulan setelah rantai ini berdiri, saya sendiri juga memberikan motivasi ke masyarakat kita supaya sama-sama manfaatkan lahan yang ada. Motivasinya itu sederhana. Yang pertama, kita harus punya semangat. Karena kalau hanya mengandalkan modal finansial, tapi kalau tidak punya semangat, saya pikir itu juga. Karena ketika hanya bersandar kepada modal dan modalnya habis, maka pasti berhenti. Tapi yang pertama, yang kita tahu adalah semangat. Yang kedua, kebersamaan. Saya yakin itu. Baik, terima kasih Pak Kadir, terima kasih juga Ibu Buah Hati sudah berkenan bersama kami, dan pendengar juga pemirsa, seperti kita dengarkan tadi cerita dari Bapak Kadir dan Ibu Buah Hati bahwa mereka memulai usaha di tempat wisata ini dengan modal semangat, hanya dengan modal finansialnya sekitar 700.000, dan dari 2023 sampai 2025 sudah berkembang seperti ini. 18 ibu bisa mendapatkan minimal per hari 200.000 dari penjualan mereka, dan mereka akan dapat yang lebih besar dari itu ketika Sabtu dan Minggu, di mana itu adalah waktu-waktu banyak sekali pengunjung. Ya, terima kasih. Demikian kebersamaan kita di podcast RRI Ritual kali ini. Kita akan bersua lagi di waktu yang lain dengan topik yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu